Oke, hari ini gue mau nge-vlog. Mungkin ini pakai handphone jadi audionya agak jelek, tapi mau cepat-cepat aja. Gue mau vlog aja tentang gue ngecat lemari ini dari awalnya full hitam sampai berubah jadi warna putih dengan 3 spray gun ini. Jadi nanti gue akan share pengalaman gue. By the way, gue ngecatnya pakai 3 spray gun ini, pakai kompresor yang 1 HP aja. Jadi kebetulan pas banget nih ada H921 si HVLP, si K350 LVMP, dan si A898 ini yang kebetulan LVLP. Kita langsung mulai aja. Jadi ini awalnya adalah lemari awalnya hitam, udah berumur. Gue pengen ngecat ulang karena memang kebetulan dekor gue pengen jadi warna putih. Gue cat jadi warna putih. Untuk catnya sendiri apa aja? Ya ini full semua sampai di baliknya juga warna putih. Jadi ini putih semua. Sama ada satu meja rias di ujung, cuman gue nggak perlu kasih lihat lah. Nanti gue kasih fotonya aja proses pengerjaannya. Fotonya sedikit karena memang waktu itu eksperimen takutnya gagal, tapi ternyata lumayan berhasil. Menurut gue masih di level cukup karena ini pengalaman pertama. Hasilnya warna putih doff. Cat yang gue pakai sendiri itu pakainya Nipe 2000. Itu warnanya warna white doff 470D kalau nggak salah, 470 apa 480D. Cuman karena namanya warna hitam ya, awalnya hitam, kalau langsung ditimpa putih itu pasti nggak bakalan bisa dapetin warna putih seterang ini. Ini bisa gue bilang warna putihnya sudah cukup terang, udah hampir kayak baru, walaupun memang ada panel-panel yang rusak ya. Ini awalnya gue ngecat pakai warna putih campur warna hitam. Jadi kurang lebih warna putihnya itu sekitar 90%, warna hitamnya 10%, atau mungkin warna hitamnya 15%, itu udah cukup gelap. Nanti hasilnya warnanya jadi abu-abu. Nah, warna abu-abu ini yang cukup lumayan buat ngeblocking warna hitam. Jadi nanti warna hitam dikasih warna abu-abu, terus dikasih warna putih, jadi warna putihnya berdiri di atas warna abu-abu. Jadi hasilnya warna lebih terang. Kalau yang sebetulnya lebih bagus adalah lebih baik lu nimpa pakai warna namanya warna primer putih. Kenapa warna pakai primer? Karena warna primer itu sebetulnya warnanya lebih banyak pigmennya. Jadi untuk penutupan warna itu lebih gampang. Nah, ini gua karena memang waktu itu terburu-buru ya, jadi gua belum tahu tentang namanya primer. Gua asal ngecat aja. Untuk satu lemari ini, lemari 8 pintu ini gua mundur ya segini lah ya. Patokannya sebesar apa ya? Kurang tahu lah ya. Pokoknya gede lah. Tingginya 2,5 meter, lebarnya lebih kurang sekitar 2,5 meter juga. Dalamnya sekitar 70 cm atau 60 cm gitu. Sama ada meja rias. Itu buat cat dasarnya, warna abu-abunya, itu gue cuman makan 2 kaleng nipe. Sama sedikit warna hitam black doff. Jadi white doff tambah black doff. Dapatlah warna abu-abu, itu cuman makan 2 kaleng, gue udah bisa blocking semua warna jadi abu-abu. Tapi begitunya gue pengen ngecat jadi warna putih, ini gue harus menggunakan 6 kaleng warna putih doff. Jadi itu harus dikasih tahu karena memang warna putih itu sangat tipis ya. Harus dicat berapa lapis baru bisa dapetin warna seperti ini. Kalau nggak dia belang-belang. Ini contoh, nggak tahu kelihatan belang atau enggak. Di sini sebetulnya kalau dilihat itu ada belang-belang garis warna putih dan warna abu-abu karena gue ngecatnya waktu itu masih belum rata-rata banget. Ya itu karena masih belajar lah ya. Jadi hasilnya dapatnya warnanya seperti ini. Setelah pengerjaan kurang lebih 14 jam gue ngerjain sendiri. Cukup capek juga. Saran gue itu tadi adalah wajibnya pakai warna primer kalau memang lo berencana pengen ngecat warna putih. Primer putih biar lebih hasilnya blocking dan warna putihnya juga lebih cepat. Nggak harus sampai 3 lapis. Jadi gue ini warna abu-abunya 1 lapis, warna putihnya gue harus 3 lapis. Itu yang bikin capek. Kalau misalnya lo pakai primer mungkin lebih cepat. Atau enggak kalau misalnya memang susah cari warna primer, saran gue kalau memang lo tujuannya pengen warna putih doff, belilah warna white gloss dulu, cat 1 lapis, baru abis itu putih doff. Jadi yang harusnya tadi 3 lapis bisa jadi cukup dengan 2 lapis saja untuk warna putihnya. Karena memang entah kenapa selama gue pakai, kalau warna putih gloss sama putih doff itu jauh lebih ngeblocking warna putih gloss. Jadi kalau tadi hitam ditimpa abu-abu, ditimpa white gloss, baru ditimpa white doff untuk dapetin putih doff seperti ini. Kalau pengen jadi gloss, mungkin saran gue tetap juga 2 lapis warna glossnya biar warnanya lebih bersih lagi. Udah, ini hasil curhatan gue untuk pengecatannya. Terus pengalaman gue selama menggunakan
spray gun seperti apa. Awal gue pakai Awarita LVMP ini K350. Pertama gue buat ngejarin detail-detail panel kayak gini, sela-sela. Terus gue ngecat. Pakai tekanan di 2 bar karena menurut gue masih oke untuk di 2 bar. Tapi dengan cat yang harus sedikit diencerin, karena kalau entah kenapa gue pakai thinner yang mungkin kurang bagus, burcaknya agak kurang bagus kalau misalnya barnya terlalu kecil. Jadi harus barnya gede dan harus agak cair. Ini K350 gue bisa pakai enak buat ngecatnya, stabil gitu buat nyapu-nyapu. Cuman karena memang lebar polanya tuh cuman 10 cm, jadi kecil banget. Gue akhirnya pakai ini LVLP si 898 dari Awarita juga. Nah ini udah spray gun yang cukup gede ya. Ini sejujurnya memang gue lebih suka buat ngeblocking pakai ini. Jadi waktu cat bukan primer lah ya, cat abu-abu, cat dasar, ini gue pakai ini tekanan 1,5 bar aja, udah dapetin tekanan yang gue mau. Jadi pantulan catnya sedikit, hasilnya rata, gue pelan-pelan, enak gitu, lebar, polanya lebar, hasilnya juga rata. Dan karena memang LVLP ya, low pressure, tekanannya pelan, lembut, begitu, anginnya juga nggak perlu kenceng-kenceng. Ini jujur ngecatnya enak banget, tapi karena memang namanya ini panelnya tinggi banget, gue harus nyapu ya benar-benar dari atas bawah. Nah ada kendalanya adalah karena memang ini spray gun yang full size sekitar 9 cfm, kompresor 1 HP nggak kuat kalau misalnya sampai harus dijabanin 1 menit full. Jadi biasanya gue begitu atas, begitu udah di tengah, biasanya tekanannya udah ngedrop. Jadi di bawah tuh ngecatnya udah loyo banget. Jadi sebetulnya kalau mungkin saran gue buat ngecat ini udah bagus banget, tapi butuh kompresor minimal 2 HP, atau enggak kalau mau sedikit lebih main nekat sedikit bisa 1,75 HP. Ini yang bagus. Cuman waktu itu pas banget gue baru beli ini nih, HVLP H921. Nah ini baru pertama bangetnya kali gue ngecat pakai HVLP. Gimana perasaannya? Ya akhirnya kalau ada yang pernah nonton review HVLP gue, bukan review sih, komparasi HVLP ini dengan Italco, ini gue ngecat semua lemari ini itu adalah hampir semuanya dari sini. Jadi tengah-tengahnya dari spray gun yang gue punya tadi K350 kecil, irit angin, tapi polanya terlalu kecil di 10 cm. Si LVLP sebetulnya lebar dan gue bisa main pelan. Buat ngecat bisa pelan-pelan dan rapi merata, tapi karena konsumsi anginnya 9 cfm di atas 1 HP itu kompresor yang dibutuhin. Ini yang menurut gue paling tengah-tengah, paling pas. Ini CFM-nya masih butuh 4, lebar polanya bisa sampai 15 cm. Jadi gue ujungnya buka pol, ngecat nonstop dari atas sampai bawah, stabil semuanya, anginnya nggak pernah ngedrop sama sekali. Karena memang kompresor 1 HP masih nutup banget 150 liter. Ini kalau full angin di 2 bar, gue di 2 bar ya mungkin 114 liter. Jadi masih ada lebih sekitar 40 liter udara. Jadi gue ngecat ini hampir semuanya bisa gue bilang blockingnya itu sangat cepat. Dan untuk iritnya ini bisa gue bilang HVLP beneran irit. Catnya itu nggak habis-habis. Jadi akhirnya gue dapat buat ngecat tipis-tipis ini. Ini masih bisa buat ngecat nyapu gini. Sebetulnya tadi LVLP yang 898 lebih luas ya. Itu bisa sampai 23 cm kalau nggak salah deh. Ini cuma 15 cm. Jadi memang ini ujungnya gue harus ngecat, nyapunya setiap overlapnya harus sempit-sempit, nggak bisa seluas si LVLP tadi karena ini mini spray gun. Tapi ya hasilnya untuk 8 pintu dengan kompresor 1 HP, menurut gue ini hasilnya bisa sangat memuaskan lah ya. Cuma memang ada kendala, ini obat dari panel sebelumnya keluar, ada ungu-ungu, terus gue ngedempulnya masih kurang rapi. Jadi hasilnya kalau dilihat dari dekat memang agak kurang, tapi kalau dari jauh ini putihnya sangat bagus banget. Seperti ini. Tuh, sebegitunya. Itu full dari atas sampai bawah. Cuman memang kendala gue terakhir di sini, panel ini gue udah capek banget. Udah jam 13 jam, 14 jam. Di sini panelnya sebenarnya kalau dilihat masih ada pola abu-abunya sedikit. Tapi itu kalau diliatin banget sih baru kelihatan. Ini gue nggak tahu buat lo pada dari kamera kelihatan apa enggak. Tapi masih oke. Nah, cuman salah satu pesan gue yang cukup penting juga, nih kayak panel di bawah. Ini contoh mungkin buat yang suka ngecat furnitur nanti lah ya.
Ini panel di bawah ini kan kita nggak mungkin bisa ngangkat ya untuk mau ngecat gitu. Jadi kayak gue mau ngecat bawah nggak mungkin begini. Kalau gini pasti jadinya yang atasnya nggak kena. Jadi tekniknya gue gini, kalau ini posisinya horizontal begini, dia polanya kan akan seperti ini ya. Tapi kalau misalnya posisinya dibikin begini, jadi vertikal, nanti ujungnya polanya jadi ngelebar dari atas. Jadi kalau misalkan gua ngecat begini, misalkan gua posisinya gini nih, ini akan jadi nyebar ke samping. Nah itu masih tetap susah buat ngedapetin celah di bawah sini. Jadi saran gua adalah lu ngemiringinnya gini nih, 45 derajat, kayak gini. Ini 45 derajat jadinya, enggak 45, gua putar sedikit. Nih 45 derajat gini, terus ujungnya lu jadi ngecatnya gini. Karena kalau kayak tadi begini catnya tumpah, kalau gini gua agak miring, ujungnya ini berhasil jadi pola yang rapih, tetap bisa jarak dekat kayak gini. Terus nanti ngebukanya tetap dapat di bawah. Jadi air gravitasi yang turun catnya masih bisa, ini polanya juga tetap masih dapat yang merata. Jadi kalau mungkin lihat nih tuh, gue berhasil dapetin warna putih sampai di bawah-bawah sini. Karena ya tadi gue ngecatnya betul-betul miring begini. Jadi kalau dia lihat tuh atasnya masih seperti ini, masih bisa dapetin pola lebar. Jadi gue ngecatnya gini, kayak gitu. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa gue share tentang cat lemari 8 pintu ini, yang sangat pengalaman pertama banget, capek banget tapi asik banget dengan melihat hasilnya. Saran gue balik lagi tadi, kalau misalnya pengen timpa warna dari hitam ke warna putih, cobalah cari warna primer. Kalau misalnya nggak ada primer, cobalah pakai warna putih gloss dulu, baru warna putih doff. Kalau misalnya dari hitam mau putih juga jangan lupa kasih dulu cat abu-abu. Kalau misalnya nggak ada primer ya, cat abu-abunya didapat dari mana? Dari putih dicampur hitam. Hitamnya 10-15% aja. Terus untuk spray gunnya sendiri, kalau di kompresor 1 HP, gue bisa menyarankan kalau mau geraknya agak cepat di bagian detail, pakai ini K350. LVLP sebetulnya ini sangat pas untuk skenario gue ngecat tadi, untuk lemari gede. Tapi karena memang kompresor 1 HP nggak kuat, jadi dia di panel besar, di tengahnya udah loyo, hasilnya catnya nggak stabil. Jadi ujungnya gue pakai yang HVLP H921 ini. Jadi kalau memang ada yang pengen ngecat gede dengan stabil, saran gue dengan kompresor 1 HP ini. Kalau misalnya pengen berani sedikit, pakai kompresor 1,75 HP, mungkin ini masih bisa ketolong sedikit. Dengan produksian udaranya yang dari 150 liter jadi 250 literan. Mungkin ini masih ketolong. Oke, gitu aja dari gue. Thank you yang udah mau nonton tentang sharing gue pengecatan kamera ini. Kalau misalnya pertanyaan, komen aja di bawah. Gue Vincent, bye-bye.